Jadi pokoknya kata si bapak drivernya itu yang suka sama aku tuh ngikut, demen Astaga. gitu, demen pengen main-main. Oh dikira mainan. Yang kunciku pestanya kecilan, Dan datang tak diundang, pulang tak diantar. Di keset kamar mandi, di kasur, di bantal, di bulan, di selimut, gue ngebayangin belatung. iya. Belatung, nih belatung putih tau gak? Jadi dia ada belatung yang udah kayak gosong hitam gitu. Ya, betul. Ada yang ngasih jalan. Wah, gua kayak kita kan baru pulang dari luar kota, pengennya istirahat ya. Terus ngeliat nih belatungnya nggak cuman 3-4 biji, Banyak. di setiap sudut kayak belatung putih dan ada yang gosong. Terus gue pikir ada tikus mati gitu kan. Besok iya udah aku suruh penjaga kosan buat ngobrak-ngabrik. Ya kalau tikus mati kan pasti kecium dong. Ya, Mau dia mau seminggu mau 2 minggu, karena kan dia bau lama ya untuk proses dia nggak bau lagi. Masalahnya nggak ada bau tikus mati. Terus nih di sekujur tuh tempat tidur, bahkan di mata, sampai sarung bantal aku bolong. Gara-gara si belatung. Aku nggak tahu sih kok belatungnya itu bisa gosong itu, gue nggak tahu sih. Ini belatungnya bener belatung putih tau. Iya. Belatung putih yang biasa di sampah Iya. itu, tapi ini gede. Untungnya gue nggak jijian. Jadi gue ngumpulin tuh satu-satu nih belatungnya, bersihin dulu. Terus itu seminggu belatung muncul mulu, udah gue bersihin. Itu munculnya di jam-jam tertentu nggak? Misalkan tiap malam habis pulang kantor atau? Enggak, jadi kan gue terpaksa harus menginap di temen gue di kamar sebelahnya, karena bukan gue takut, tapi gue tiba-tiba terbelatung ada di sini gitu kan, di badan. Oh my god, merinding. Ya Allah. Iya ini kan, itu udah takut belatung merayap di badan kan. Ya udah, terakhirnya aku menginaplah di teman aku di sebelah kamar. Itu aku nginep hampir seminggu karena gue mau bersihin, gue mau balik lagi kamar, masih ada itu selama seminggu. Masih ada. Terus masih sisa kayak bisa 5 biji, Iya. sampai ke situ, sampai karpet aku tuh juga bolong. Iya, sampai bolong gitu. Dan sampai si orang drivernya itu drivernya itu sampai nelpon kalau jadi tiba-tiba tuh kayak seluruh orang tahu kalau gue nih kena ada belatung di malam itu ya. Jadi mungkin teman kos aku yang ngasih tahu atau gimana, atau indra keenam dari si driver, nggak ngerti telepati. Ya. Itu tiba-tiba aku dikontak, terus ditelepon, terus kayak harus pembersihan diri gitu, terus kayak minum apa namanya, katanya kelapa muda apa segala macem gitu. Tapi aku bilang, maksudnya ya pembersihan diri, kalau kita orang percaya ya ikutin aja doa masing-masing. Jadi maksudnya nggak perlu yang harus misalnya mandi dengan doa bunga mawar apa, kayaknya nggak perlu ya, karena ya kita percaya aja Tuhan pasti melindungi gitu. Jadi aku iya Pak, aku tetap makasih gitu kan dengan sarannya. Yang penting aku bilang ya aku berdoa aja, aku bilang kayak gitu. Ya udah, terakhirnya ya udah. Jadi pokoknya kata si bapak drivernya itu yang suka sama aku tuh ngikut gitu. Sosok yang gede itu ya. Katanya ngikut, katanya demen. Astaga. Gitu, demen pengen main-main. Oh dikira mainan gitu. Jadi pokoknya itu hal mistis yang pernah gue rasain. Sebenarnya kalau hal mistis, aku jujur kalau bermain di hal mistis itu sering, karena duniaku
apa namanya, mau nggak mau broadcasting itu harus semua dijalanin ya. Aku syuting di kuburan, syuting di mana itu udah sering gitu Karena kan. kerjaan berarti ya. Tapi nggak pernah mengalami hal itu. Baru di tempat itu, yang tempat syuting KKN itu, aku nggak tahu sih kalau KKN beneran syuting di situ apa enggak. Cuman aku di situ yang katanya memperjelas kalau di situ tempatnya, cuman katanya sih bukan, kita nggak tahu juga ya. Pokoknya ya kita buatlah sedemikian rupa dan apa namanya, jadi di cerita itu tuh kayak apa yang diceritain di film tuh hampir sama dengan apa yang gue bikin di program hampir sama gitu. Gitu sih, jadi kayak merindingnya tuh kayak apa ya, sampai rumah kan maksudnya tiba-tiba ada belatung gitu kan, masa kiriman orang gitu kan. Tadi aku berpositif thinkingnya ada tikus ya, tapi dibongkar bongkar semuanya itu sampai atap-atap nggak ada tikus. Jadi kayak berusaha positif tapi ya mau nggak mau ya kalah positif ya, mau nggak mau kan sesuatu ya, percaya nggak percaya aja gitu. Balik lagi ke situ. Oke, itu tadi cerita dari kerabat kita Kak Tami tentang perjalanan dinasnya di tempat beliau kerja dahulu. Jadi ada lagi nggak Kak cerita-cerita mistis lagi? Mistis lagi nih. Branding lagi dong kita. Iya. Aduh, ini aja belum selesai nih brandingnya nih. Gitu kan. Itu waktu kecil gue tuh SD ya apa ya? Lu pernah main jelangkung nggak? Aduh, sempat pernah lagi. SD juga. Tapi jelangkungnya bikin dari batang kelapa yang buat mandi kayak air kembang tuh. Iya, maksudnya itu kayak lagi hype-nya ya. Kayak jelangkung dulu ya. Sebelum ada Oija. Oh iya, benar, sebelum ada Oija. Sebenarnya mirip-mirip juga sama Oija gitu kan. Tapi ini Oija kan versi Jepang ya. Oija Jepang apa Korea? Coba searching. Iya. Ya itulah antara Jepang sama Korea, aku lupa. Pokoknya Oija, kalau jelangkung kan lebih ke Indonesia gitu kan. Dulu memang lagi kayak zaman-zamannya. Lagi hits kali ya, apa gimana? Sampai ada filmnya juga kan? Iya benar. Dari film itu dia jadi hype. Kayaknya sebelum ada film itu. Film itu kayaknya aku nonton itu aku udah SMP SMA ya, aku lupa. Film Jelangkung itu, cuman aku mainnya sebelum itu. Gitu. Jadi aku main sama teman-teman aku gitu kan. Lu pernah main gerak tapi? Enggak. Kita gerak-gerakin aja biar teman-teman kabur. Jadi jelangkung kita gerak semua kabur padahal kita gerakin gitu. Kita juga ketakutan. Oh iya. Padahal enggak. Itu dulu. Itu mainan ya? Iya, itu mainan. Masalahnya gue cewek-cewek nih. Jadi kayak cewek-cewek dan kayak ya udah kayak apa namanya? Kayak nggak mungkin nggak jahil. Maksudnya kita semua emang nggak jahil, emang polos-polos gitu. Kita main di kamar. Mantar malam, pagi, siang, sore, siang nih. Terus kita tutup nih gorden ya biar berasa aibnya. Kita kasih di gambaran gitu tulisan A sampai Z, iya sama no gitu kan. Apalagi iya sama no, pokoknya ada bulat-bulat kayak koin gitu. Koin 100 yang gede banget itu supaya jarinya masuk semua. Iya, telunjuk gitu kan. Terus habis itu kita main nyanyi dulu kan, nyanyi. Kita kayaknya nyanyi beberapa kali gitu kan. Dulu nyanyi lagi kan. Jangan di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Mungkin kita nyanyi yang lebih serem kali ya. Enggak gitu. Enggak adanya turun lagi. Jelangkung, di sini ada pestanya kecil-kecilan. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Seperti itu. Kalau nyanyi kan datang.
Kalau sekarang ada Peter. Kalau kata jurnalis ada Peter sekarang. Oke. Oh, kaget. Kaget. Ya gitu kan. Jadi main nyanyi berapa kali, katanya nyanyi sampai berapa kali, pokoknya nunggu sampai datang nih gitu kan. Bergeraklah itu koin, bergerak dia, bergetar. Iya bergetar gitu kan, bergetar. Terus kan dia bergetar untuk menandakan kalau dia itu sudah ada, sudah hadir di situ ceritanya. Terus habis itu dia bergetar, bingung kan mau nanya apa nih gitu kan, mau nanya apa nih gitu kan. Katanya nama kamu siapa gitu. Jujur ya aku lupa namanya siapa, pokoknya dia mengarahkan lah ke huruf-huruf yang sudah kita tetapkan. Bilang saja Ana gitu kan, Ana. Terus habis itu ditanyain kamu meninggal kenapa, dia bilang kecelakaan gitu. Terus habis itu kita nanya deh satu-satu gitulah. Aku lupa karena itu zaman SD, jadi lupa banget nanyain. Jadi kita tuh satu per orang itu kita nanya, kayak nanya yang yang tentang dia, kayak kenapa meninggal, terus apa yang misalnya yang belum terselesaikan gitu, belum terselesaikan. Sampai satu ketika tuh kita didobrak. Itu kejadian beneran? Iya, sama mamanya, mama yang punya rumah. Oh, kira namanya Ana yang datang. Oh, mamanya punya rumah. Kira mamanya yang hantu datang. Panggil anak gua gitu. Beneran deh, apa mama. Jadi di situ kan emang kita udah merinding gitu kan, udah merinding, udah nanya, dan ini kan kayak serem gitu kan. Kita nanya dia kecelakaan, terus kayak kita nyeritain kalau nggak salah dia ada apa gitu sama orang tuanya dan segala macem gitu. Terus habis itu didobrak duluan gitu kan sama emaknya yang punya rumah gitu, kayak dibubarin gitu, main apa nih? Gitu kan. Sekte apa nih? Masih kecil. Iya gitu, didobrak. Akhirnya kita kayak mikir, dia pulang apa kagak ya gitu kan. Masalahnya kan kalau mau selesai kan harus nyanyi lagi gitu. Iya gitu kan. Terus kayak dia balik apa kagak ya gitu kan, takutnya kan tadi nyasar kan sih ya. Iya. Belum balik gitu. Belum kita kasih ongkos Grab lagi gitu kan. Jadi kayak maksudnya kita kan takut ngikutin kita salah satunya gitu kan, karena dia belum balik takutnya, karena ceritanya kan rulesnya harus dinyanyikan lagi untuk dia balik ke alamnya gitu. Tapi sih ya walaupun memang agak merinding ya kalau tidur nggak berani sendiri gitu, karena memang masih kecil ya, karena ngalamin tiba-tiba itu kan gitu sih. Jadi kayak hal-hal mistis yang pernah dilakukan. Di Lampung urban legend juga tuh jatuhnya. Iya. Sama kayak pocong juga urban legend kan. Itu lu pernah juga ngalamin pocong? Enggak sih. Oh enggak. Cuman enggak ada sih. Apa? Enggak ada. Cuman kalau dulu ke saya tanya takut sama kalian malu. Apa? Iya. Maaf suhu. Oke. Itu tadi cerita dari Katami, dari yang mulai dinas tadi yang pertama, terus yang kedua masalah jalangkung, terus ya kalian juga semua pasti pernah lah ngalamin main-mainan jalangkung tuh ala-ala sosokan pasti. Kayaknya mungkin ada yang nyobain Ouija kali ya. Iya, lebih parah lagi. Lebih parah lagi tuh. Untuk kalian semua yang punya cerita horor, kalian bisa cerita di Instagram kita di @officialkaklik, dan sharing-sharing cerita pengalaman horor kalian yang seru-seru. Dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe YouTube kita. Dan kalau kalian mau cerita di sini, kita akan menunggu kalian semua. Sampai bertemu di Kamis Klaklik Misteri berikutnya.